Fattabi'uh. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti Al-Qur'an. Ya. Untuk mengikuti Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Wattaqu, dan hendaknya kalian bertakwa, la'allakum turhamun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selain sifat mubarak, Allah juga mensifati Al-Quran dan karim. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia, yang karim, yang penuh dengan kemuliaan. Ya, tentu saja ketika kita menginginkan kemuliaan, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, kemudian amalkan Al-Quran. Kemudian sifat yang lain, sifat terkait Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati inna hadzal Qur'an yahdi lillatihi aqwam. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada jalan yang lebih lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran ya dengan sifat yang lain. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan kalau seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, ya, kami bebankan kepada gunung sehingga gunung tersebut memahami ayat-ayat Al-Quran, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, niscaya engkau akan melihat gunung tersebut takut, kemudian gunung tersebut pecah, ya, hancur dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Dan itulah permisalan yang Allah berikan, permisalan kepada manusia agar mereka berfikir. Allah Subhanahu wa ta'ala permisalkan kalau seandainya Al-Quran ini dibebankan, diamanahkan kepada gunung, gunung itu pasti akan hancur karena kandungan ayat-ayatnya yang sangat luar biasa, kemudian menimbulkan rasa takut sehingga gunung tersebut hancur. Ya. Baik. Namun ketika ada manusia, ya, kita sebagai manusia setelah membaca ayat-ayat Allah hatinya tidak tergerak, ya, bahkan yang ada penentang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap Al-Quran, maka hatinya lebih keras daripada gunung, daripada batu-batu yang ada di gunung. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan terkait tafsir dari surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bacakan tafsir ringkas terkait bismillah, yaitu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih tepatnya kita baru sampai lafaz Allah. Jadi Allah itu artinya al-ma'bud al-ma'luh bihaq. Allah dialah sebenar-benarnya, ya, yang diibadahi, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, ya, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini dijelaskan Ar-Rahman aidzur rahmatil wasi'ah. Ar-Rahman itu artinya rahmat, pemilik rahmat yang luas. Ya, pemilik rahmat yang luas. Di sini dijelaskan di tafsir Al-Baghawi rahimahullah, Far-Rahman bimana Ar-Razzaq fid dunya
wa huwa 'alal umum likafatil khalqi. Jadi Ar-Rahman itu maknanya Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Sang pemberi rezeki di dunia. Dan ini umum ya, untuk semua makhluk. Orang Islam, ya orang muslim, non muslim dapat. Semuanya dapat mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, baik sebabnya halal ataupun haram. Allah berikan rezeki untuk semua makhluk. Ini makna Ar-Rahman. Ar-Razzaq fi dunya 'alal umum likafatil khalqi. Ya. Kemudian War-Rahim aidzur rahmatil wasilah fa huwa yarhamu bi rahmatihi man syaa'a min khalqihi wa minhum al-mu'minun min ibadi. Yaitu artinya Ar-Rahim, pemilik rahmat. Al-wasilah, wasilah ini yang sampai ya. Artinya dialah Allah yang merahmati, yang menyayangi dengan rahmatnya kepada makhluk yang Allah kehendaki, ya, diantaranya adalah mereka orang-orang yang beriman. Jadi ada kekhususan, ya, ada kekhususan. Dijelaskan dalam tafsir yang lain, Ar-Rahim bima'na al-mu'afi fil akhirah wal 'afu fil akhirah lil mu'minin 'ala al-khusus. Ya. Ar-Rahim adalah maknanya pemaaf, ya, pengasih di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Ya, bagi orang-orang yang beriman. Jadi khusus bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berikan pemaafan. Karena walaupun orang beriman, sebagai manusia pasti terjatuh dalam apa? Kesalahan. Terjatuh dalam dosa. Namun karena ada keimanan dalam hati mereka, walaupun sangat sedikit, Allah Subhanahu wa taala berikan pemaafan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga. Sehingga dalam sebuah doa dikatakan ya Rahmanad dunya wa rahimal akhirah. Wahai Rahman dunia dan Rahim akhirah. Jadi ada perbedaan. Ada perbedaan dari sisi makna. Kalau secara terjemah kita sering jumpai Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau terjemah sebatas itu. Maka di sini pentingnya kita membaca tafsir para ulama terkait makna lafaz per lafaz dari Al-Qur'an. Kemudian masuk ayat yang kedua, alhamdulillah, atau sebagian ulama mengatakan ini ayat pertama. Karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Surat Al-Fatihah itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim atau dari Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, ada perbedaan pendapat. Jadi ayat berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Di sini dikatakan asana al-kamil, sanjungan yang sempurna. Ya, sanjungan yang sempurna hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jami'u anwa'il mahamid min sifatil jalal wal kamal hiya lillahi wahdah duna man siwa. Dan seluruh jenis pujian ya, termasuk di antara sifat-sifat yang agung, yang sempurna, ya, hanya milik Allah saja. Semua jenis pujian sanjungan hanya milik Allah saja, tidak untuk selainnya. Tidak untuk selainnya. Idh huwa rabbu kulli syai' wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabb. Ya, semua makhluk, pencipta, pengatur
semua makhluk. Maka dialah yang berhak, hanya Allah yang berhak untuk disanjung, dipuji. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan pujian, seharusnya kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Jangan sampai kita mengatakan, oh iya, saya kan turunan ini, ganteng ini turunan. Oh ya, saya kaya ini, nenek moyang saya memang kaya. Kalau diwariskan hartanya 8 turunan, bukan 7 turunan. Ya. Baik. Seharusnya ketika kita mendapatkan sanjungan pujian, kita mengucapkan alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Idhuwa kemudian wal alamun, di situ dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Al alamin asalnya ketika dia menyendiri alamun, al alamun, tapi karena proses perubahan kalimat atau konteks kalimat jadi al alamin. Al alamin atau al alamun, asalnya al alamun ini jamak dari bentuk alam. Jadi kalau alam itu mufrad, tunggal, satu. Alam. Ada alam, ada alim. Kalau alam, wahum kullu ma siwallah ta'ala. Alam itu segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Alam apa tadi? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Terkait alam ini ada beberapa riwayat yang dinukilkan oleh para ulama tafsir dan perlu ditinjau lagi keabsahannya, kesahihannya. Ya. Mereka ada yang mengatakan alam itu ada 1000 alam. Berapa? 1000. 600 alam di lautan dan 400 di daratan. Ada yang mengatakan samanun alf alam, 80.000 alam. 40 di lautan, 40 di daratan. Ada juga yang mengatakan 18.000 alam. Ya, 18.000 alam. Baik. Terlepas dari riwayat-riwayat tersebut sahih atau tidak, secara kenyataan alam semesta ini sangat luas. Ya, alam semesta ini sangat luas. Alam manusia saja bisa kita saksikan, bahkan tidak bisa kita pastikan berapa ya jumlah mereka, berapa tipe manusia, berapa bahasa yang ada di alam dunia ini, alam manusia ya. Kemudian berbagai macam warna kulit. Mungkin di sini hadirin ada yang tahu jumlah manusia atau jumlah bahasanya saja coba. Ada berapa di dunia ini? Yang tahu silakan. Jumlah bahasa di dunia manusia. Di negeri kita saja Indonesia ada berapa? Ada yang tahu Indonesia berapa bahasanya? Satu bahasa saja, bahasa Jawa, ada berbagai macam logat. Ada ngapaknya yang terkenal ngapaknya. Ada Romo Inggil. Begitupun bahasa Sunda. Ada perbedaan-perbedaan. Itu dari sisi bahasa. Ya. Belum lagi jenis manusianya. Belum lagi alam binatang, semut, namanya semut. Tapi di sana ada banyak jenis semut. Ya, ada semut kecil, semut besar, semut kecil, semut besar. Baik, itu alam
satu alam. Ya. Dan ini menunjukkan luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru yang terlihat. Mungkin bisa juga alam bakteri. Ya. Virus itu juga alam. Karena selain Allah itu alam. Ini luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan sanjungan. Ya, karena dialah Allah Rabb, pengatur, pencipta alam semesta. Dan sini dinyatakan ya, terkait alhamdulillah tadi ada yang terlewat. Walhamdu yakunu bima'na asyukr, di mana syukri ala ni'mah. Alhamdu itu pujian, maknanya adalah syukur, mensyukuri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa yakunu bima'na al-thana' alaihi bima fi minal khisal al-hamidah. Bisa juga alhamdu ini maknanya adalah sanjungan. Jadi makna yang pertama apa tadi? Alhamdu maknanya syukur, bersyukur terhadap nikmat Allah. Kemudian yang kedua apa? Sanjungan, pujian. Ya, pujian karena padanya terdapat sifat-sifat yang terpuji sehingga kita layak untuk memujinya. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ada dua makna alhamdu ini, syukur, kemudian apa? Sanjungan, pujian. Dan juga tadi Ar-Rabb itu artinya maknanya Al-Malik, penguasa. Jadi kita sering baca dalam buku-buku Rabb. Kalau diterjemah Indonesia Tuhan. Ya. Sebetulnya itu sangat tidak mewakili untuk terjemah Rabb dengan Tuhan. Namun bahasa Indonesia ini sangat sulit untuk menyesuaikan dengan bahasa Arab ya. Jadi sudah diterjemahkan aja Tuhan. Coba bapak-bapak lihat terjemahan Rabb, Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa terjemahnya di Al-Qur'an? Tuhan. Ya, seringnya diterjemahkan Tuhan. Namun Rabb maknanya sangat luas, di antaranya maknanya ada Al-Malik, penguasa. Ya. Penguasa. Contohnya dalam kata Rabbud Dar, penguasa atau pemilik. Kalau dalam bahasa Arab contohnya Rabbud Dar, artinya pemilik rumah. Rabbud Dar, Rabbud Darajah, pemilik sepeda. Jadi Rabb di sini di antara maknanya Al-Malik, pemilik, penguasa. Baik. Itu arti Rabb. Namun untuk Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, kalau ada tambahan Rabbun jadi Ar-Rabb, itu artinya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ya, penguasa, pencipta, pengatur. Itu artinya Rabb. Ya. Ini harus kita ingat makna Ar-Rabb untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah pengatur, pencipta, ya, penguasa, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim tadi sudah dijelaskan, dan sini dijelaskan sekilas. Aidu rahmatul wasilah, diulang lagi. Fa wa yarhamu bi rahmati man syaa min khalqihi wa minhum al-mu'minun min ibadihi. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim kalau terjemah Indonesia Maha Pengasih Maha Penyayang. Di sini dijelaskan Ar-Rahim atau Ar-Rahman dzur rahmatil wasi'ah, pemilik rahmat yang luas. Semua makhluk
mau kafir, mau mukmin mendapatkan rahmat berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim dzur rahmatil wasilah, rahmat yang sampai yang Allah berikan kepada makhluk, kepada orang yang Allah kehendaki. Ya. Di antaranya lebih khusus lagi kepada orang-orang yang beriman, kepada hambanya yang beriman. Kemudian ayat berikutnya Maliki yaumiddin. Ya, Maliki yaumiddin. Ini boleh dua bacaan ya terkait Maliki, bisa Maliki mimnya pendek, bisa mimnya panjang. Maliki, Maliki. Seperti apa? Malikin nas. Artinya sama. Maliki dengan Maliki. Boleh panjang 2 harokat, boleh pendek. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya, hari pembalasan. Di sini ayat tersebut merupakan tamjidun lillahi ta'ala bi annahu malik di kulli ma fi yaumil qiyamah. Ini merupakan pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya dialah Allah penguasa nanti pada hari kiamat. Ya, Allah penguasa, tidak ada seorang pun yang berani kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun makhluk mulai dari malaikat, manusia dan lainnya, tidak ada yang berani berkata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'a, di mana tidak ada seorang jiwa pun yang bisa menguasai dirinya. Semuanya dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka fa yaumuddin yaumul jaza wal hisab. Jadi yaumuddin ini artinya al jaza wal hisab, hari balasan, hari perhitungan, hari kiamat. Ya. Ini kayaknya bahasa Arab ya. Ad-din kadang diartikan agama. Kalau di sini diartikan pembalasan, hari pembalasan, hari perhitungan. Maliki yaumiddin. Dialah Allah pemilik, penguasa hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Furqan ayat 26, al-mulku yauma idzinil haq lirrahman. Kekuasaan pada hari tersebut hanya milik Ar-Rahman, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari kiamat kekuasaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia masih bisa Firaun mengatakan apa? Saya Tuhan kalian. Masih banyak orang mengatakan ya dengan kesombongannya, ini milik saya. Tidak ada ikut campur. Agama tidak usah ikut campur. Ini urusan saya. Ini kalau di dunia. Tapi nanti di akhirat ya, kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik itu sebagian ayat dari surat Al-Fatihah. Kita sampai pada ayat Maliki yaumiddin, terkait tafsir ringkas dari ayat-ayat tersebut. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Alafu minkum. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan-kebodohan datang dari diri saya dan dari syaitan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.